kembali tentang kaidah yang kemarin. Tentang ibdalul harfi, pergantian huruf itu sebetulnya yang diganti itu cuma satu huruf. Korbannya itu satu huruf. Hurufnya huruf alif. Alif diganti menjadi ya, dan alif diganti menjadi waw. Itu saja. Jadi pembahasannya cuma dua saja. Bagaimana yang dia asalnya alif, tapi tulisannya ya, seperti huda, wadduha, atau yang kedua bagaimana dia asalnya alif, tapi ditulis waw, seperti as-sholah, az-zakah. Jadi kita harus tahu ya, cara memahami kaidah-kaidah Rasul Usmani itu kita harus tahu bagian-bagiannya. Misalnya, kalau di pembuangan huruf ya, hazful harfi, huruf apa? Ada berapa huruf yang dibuang? 5 ya, ada 5 huruf. Ada alif, waw, ya, lam, dan nun. Nah, terjadi pembuangan huruf di mushaf cuma 5 huruf ini saja. Tidak ada tuh pembuangan huruf ba, tidak ada tuh pembuangan huruf ta. Pokoknya yang namanya pembuangan tidak keluar dari 5 huruf ini. Alif, waw, ya, lam, dan nun saja. Itu untuk bab pembuangan huruf. Yang kedua adalah penambahan huruf. Ada berapa huruf yang ditambahkan dalam mushaf? Ada 3 ya. Penambahan alif, penambahan waw, penambahan ya. Di luar itu tidak ada huruf yang ditambahkan dalam mushaf. Ya. Artinya walaupun ada, tapi tidak masuk dalam pembahasan ini. Yang ketiga, cara penulisan hamzah. Cara penulisan hamzah itu tidak keluar dari 4 bentuk. Terkadang bentuknya alif, bentuknya waw, bentuknya ya, dan tanpa bentuk. Nah, kita masuki pembahasan ibdalul harfi, pergantian huruf. Huruf yang diganti itu cuma satu huruf, huruf alif. Digantinya itu kedua huruf. Kadang ke huruf ya, kadang ke huruf waw. Dengan rincian-rincian yang minggu lalu kita sudah bahas. Itu ya. Nah, untuk yang al-faslu wal waslu, nah kita langsung masuk ya ke al-faslu wal waslu. Al-faslu wal waslu ini hurufnya kalau di kaidah hazful harfi sampai ibdalul harfi itu selalu melibatkan alif waw ya, selalu melibatkan alif waw itu ada terus ya. Tapi kalau al-faslul waslu silakan kalian buka di halaman 166 ya. 166. Kalau di sini banyak, kalian harus hafalkan hurufnya. Apa sih yang dimaksud dengan al-faslu wal waslu? Nah, di sini kita baca ya. Yang dimaksud dengan pemisahan atau al-faslu adalah penulisan suatu kata dipisah dengan kata yang sesudahnya. Sah ya, tidak disambung. Kebalikannya, dan yang dimaksud dengan penyambungan adalah penulisan satu kata bersambung atau menyatu dengan kata yang sesudahnya. Nah, pertama al-faslu ya. Untuk al-faslu ini di sini di buku pedoman ada 17 kata. Ada Allah, imma, innama, amman, amma, imma, alam. Artinya kata ini bisa memungkinkan untuk ditulis secara bersambung, tapi bisa juga ditulis secara terpisah. Kita tulis saja ya. Nah, misalnya Allah, pertama yang Allah ya. Al. Nah, ini juga bisa ditulis secara bersambung. Yaitu diidghamkan dia. Ini. Ya. Allah. Cuma di sini tulisan kata Allah yang ditulis secara terpisah itu terdapat 11 tempat, 10 tempat yang sudah ittifaq, 1 tempat yang ikhtilaf. Nah, artinya di luar 11 tempat ini itu ditulis secara terpisah.
Tersambung ya, tersambung. Kan ada kita temukan ya, kalau dituliskan secara bersambung, maka sudah ada proses idgham, nunnya sudah tidak ada. Ya di sini 10 tempat itu ada Allah aqul Allah ilal haq, Allah yaqul Allah ilal haq, wa Allah ilaha illahu, Allah ta'budu illallah, Allah Allah illa ilaih, Allah tusyrika bi syai'a, Allah ta'budu syaitan, wa Allah ta'alu ala Allah, Allah yadkhulanna al-yawma. Nah, di sini kita harus tahu tempat-tempatnya di mana saja. Karena tempat-tempat ini sudah ditentukan oleh para penulis rasam ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mim ma, min ma. Ya. Tapi kalau sudah disambung, berarti sudah ada proses idgham ya. Ini. Asalnya min ma, tapi ditulis mim ma. Tapi di sini karena babnya pemisahan, kata min yang ditulis secara terpisah dengan ma terdapat pada 3 tempat. 1 tempat disepakati dan 2 tempat terdapat ikhtilaf. Famimma malakat aimanukum. Sedangkan 2 tempat yang terselisihkan, halakum mimma malakat aimanukum wa anfaqu mimma razaqnakum. Nah, artinya di luar 3 tempat ini ditulis secara tersambung. Nanti kan kita akan temukan misalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asalnya itu adalah tetap min ma, tetapi di sini sudah ada proses idghaman karena ditulisnya secara bersambung. Karena ditulisnya secara terpisah pun kita bacanya juga harus ada idghamnya kan. Antara tulisan Allah dengan Allah itu sama, harus diidghamkan. Mimma yang ditulis secara tersambung dengan terpisah juga cara bacanya sama, harus ada proses idgham gitu. Cuma cara penulisannya ada yang sudah dipisah, ada yang sudah disambung. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Lanjut, kita gerak cepat saja. Nanti kalian bisa baca apa? Ini. Innama sama juga gini ya. Padahal di sini tidak ada proses idgham ya. Inna ma sama innama. Innama sama innama ya. Di sini ada yang ditulis secara sambung, ada yang ditulis secara terpisah. Terus aman. Man. Aman. Terus juga amma. Terus ada innama, alam, illam, annama, amman la tahina famali haitsuma yaumahum. Ada ibna umma. Ada kullama, ada fima. Nah, jadi 13 kata ini masing-masing mempunyai tempat tersendiri. Cuma yang di buku kita ini, yang diuraikan itu yang ditulis secara terpisah. Artinya yang tidak diuraikan berarti ditulis secara tersambung. Ya kebalikannya saja gitu. Diuraikan yang karena misalnya kata-kata mimma dalam Al-Quran itu kita kalau kita hitung itu banyak sekali ya. Berarti kata-kata yang tadi tidak disebutkan di buku pedoman kita itu ditulis secara bersambung. Sedangkan yang dijelaskan dalam buku kita itu adalah ditulis secara terpisah. Ya, ini termasuk kaidah yang memang tidak melibatkan kaidah-kaidah lainnya seperti tidak melibatkan alif waw ya dalam kaidahnya. Karena biasanya kita selalu bertemu dengan kaidah-kaidah yang selalu melibatkan huruf itu. Huruf mad atau huruf ilat ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum kita pindah ke halaman ke 173, yaitu penyambungan huruf. Balikannya ya, penyambungan huruf.
Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Al-waslu. Kata-kata yang ditulis bersambung seluruhnya berjumlah 17 kata. Baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Selain dari yang 17 kata tersebut, ahli rosem sepakat ditulis secara terpisah. Atau al-faslu atau maktub. 17 kata tersebut adalah ainama, bi'sama, kaila, amma, ni'imma, amma, fima, mimman, rubbama, allan, wa ka'anna, mahma, ka'annama, mimma, wazanuhum, kaluhum, ya bena umma. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama, kata ainama. Kata ainama yang ditulis bersambung terdapat 5 tempat. 2 diantaranya disepakati dan 3 lagi diperselisihkan. Kedua tempat yang disepakati itu terdapat pada ayat fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nah, itu kata-kata ainama. Nah, kalau kita buka, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah belajar matan jazariyah, ada nggak? Ada nggak pernah belajar muqaddimah jazariyah? Nah, di muqaddimah jazariyah itu sudah dibahas 2 kaidah ini sebetulnya. Kaidah ta'tanis dengan kaidah al-faslu wal-waslu. Tapi dia menggunakan istilah al-maktu wal mausul. Al-maktu itu kata-kata yang ditulis secara terpisah, dan al-mausul itu adalah kata-kata yang ditulis secara bersambung. Kita buka syarahnya. Nah, ini ya. Babul al-maktu wal mausul. Karena di awal itu salah satu unsur dalam kita mengetahui ilmu tajwid itu adalah kita harus mengetahui di bait apa? Nah, ini ya. Dalam muqaddimah ini saya ya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah bima ala qari'ihi ay ya'lama idh wajib عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف
min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Nah ini. Wa ba'du. Dan setelah hamdalah, salawat dan sebagainya, kitab ini adalah muqaddimah. Ini adalah kitab tentang pembukaan atau prolog tentang ilmu tajwid. Bima ala qarihi ayya'lama, pada apa yang mesti diketahui oleh para qari atau para pembaca Al-Qur'an. Iz wajibun, karena wajib alaihimu, atas mereka, muhattamu, wajib sifatnya, qabla syuru'i, sebelum mereka memasuki awalan ayya'lamu. Pertama kali mereka harus mengetahui makharijul huruf. Mereka harus mengetahui makharijul huruf. Jadi kita unsur dalam tajwid itu pertama adalah makharijul huruf yang harus mereka ketahui. Belum kan? Kita pakai apa? Yang kedua, wasifati, dan juga sifatul huruf. Yalfidhu bi afsahil lughati. Kita bisa mengetahui makharijul huruf dan sifat huruf, tujuannya itu kita bisa melafalkan lafaz itu dengan sepasih-pasihnya lughah. Dan apalagi muharrir tajwid wal mawaqif, uraian-uraian tajwid dan uraian-uraian tanda waqaf ibtida itu juga. Jadi pembahasan tajwid itu adalah pembahasan makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid dan mawaqif. Wa man ladzi rusima fil masahif, dan apa yang ditulis di mushaf-mushaf. Ini kaitannya dengan ini dua kaidah ini yang dibahas dalam matan Jazariyah ya. Kenapa? Karena terkait dengan bacaan. Kan kalau kaidah misalnya kalau kaidah pembuangan huruf, penambahan huruf, terus cara penulisan hamzah, ibdalul harf, itu tidak terkait dengan bacaan. Artinya kita bisa membaca tanpa kita mengetahui kaidah-kaidah itu. Tetapi dua kaidah ini sangat berpengaruh. Apa kaidah itu? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha, dari kata-kata yang ditulis secara terputus atau kata-kata yang ditulis secara bersambung, atau juga ta unsa atau ta taknis yang tidak ditulis dengan ha, atau sebaliknya ta yang ditulis. Kan kalau kita menulis kata rohmah dengan rohmat, itu kalau salah nulis salah baca. Misalnya tempatnya harusnya ditulis dengan rohmah pakai ta marbutoh, kita tulisnya dengan ta maftuhah, yaitu konsekuensinya itu adalah salah baca. Jadi itu dua kaidah ini menjadi penting karena memang terkait dengan bacaan gitu ya. Karena menjadi penting itu dibahas atau itu disertakan oleh Imam Ibnu Jazari dalam kitab Muqaddimah Jazari. Bisa dipahami? Saya insya Allah ya. Nah, di sini kita lihat ya pembahasan al-maqtu wal mausul. Kita anggap yang al-maqtu wal mausul yang kitab yang di buku pedoman kita sudah paham lah. Tinggal nanti kalian baca saja. Nah, di sini kita baca ya. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa bil mushafil imami fima qad atam. فاقطع بعشر كلمة ألا جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخلنا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على ألا يقول لا أقول إما برعد والمفتوح وعما. Kita lihat sini. I'lam annal maqtu'al wal mausula laysa baban faqat min abwabil Jazariyah, walakinahu ilmun qa'imun bi dzatihi uliffa fihi mu'allifat misal al-Muqni fi rasm al-masahif bil Imam Ad-Dani rahimahullah ta'ala, wa nazzamahu al-Imam Syatibi fi manzumati Samaw aqilatu atrab al-qasaid fi asnal maqasid fi ilmi rasm al-asnan. Nah, di sini ditegaskan sama pensyarahnya bahwa bab al-maqtu wal mausul itu bukan termasuk bab saja dalam bab matan Jazariyah, tetapi dia itu adalah berdiri sendiri, ilmu yang berdiri sendiri yang dikarang
dalam beberapa karya seperti kitab Al-Muqni fi Rasim Masahib karya Imam Ad-Dani yang pernah saya tampilkan ya. Atau saya ambil lagi. Jangan lupa. Nah, ada kitabnya ditumpukan mana nggak tahu. Nah, di kitab Al-Muqni karya Ad-Dani juga kitab ini juga dibuat oleh Imam Syatibi, nama kitabnya Aqilatu Atrabil Qasaid. Jadi Imam Syatibi itu tidak hanya di bidang qiraat, di bidang rasam pun beliau punya karya namanya Aqilatu Atrab. Nah, lanjutlah panjangan di sini kita langsung aja. Nah, di sini ada 10 tempat ya. Ada Allah ya, kata Allah tadi kita sudah bahas. Di sini ada 10 tempat yang ditulis secara terpisah. Nah, wa dhannu alla malja'a tadi sudah kita bahas ya. Kalau tadi kan katanya ada 11, yang satu ikhtilaf, yang 10 ifak. Kemudian ada kata-kata innama. Terus apalagi di sini ada kata-kata amma, ada kata-kata amma. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan tidak bahas satu-satu ya. Cuma saya menunjukkan bahwa di kitab Matan Jazariyah itu pun dibahas pembahasan ini, pembahasan kaidah al-faslu wal waslu, atau terkadang dia menggunakan redaksi al-maqtu wal mausul, itu sama saja. Baik, ada pertanyaan sebelum kita pindah ke kaidah yang selanjutnya, kaidah yang terakhir kita tentang ta'ut ta'nis. Pak, penulisan kata ni'ma kalau dipisah itu gimana ya, Pak? Ni'ma termasuk ni'ma. Termasuk yang dipisah apa yang disambung? Yang diwasol itu, Pak. Yang diwasol. Di Al-Waslu ya, kita buka pembahasan ya. Halaman 176 ya. Innallaha ni'ma. Nah, kita. Nah, memang ni'ma sendiri memang dalam Al-Quran itu cuma satu tempat ya. Tidak ada lain. Dulu tepatnya ya, tadi yang di surah An-Nisa ayat 58 ya. Itu tidak ada pilihan lain. Nah, kebetulan di tulisannya di sini itu disambung. Kenapa sih pertanyaannya? Kenapa sih dibahas itu memang cuma satu tempat saja? Kenapa? Karena gini, karena mungkin dulu kan Al-Quran tidak ada harokah, tidak ada tik ya. Kan ada kata-kata ni'ma ya, ni'ma ya. Asalnya itu kan ni'ma, ni'ma. Nah, maka di sini ditegaskan bahwa cara penulisannya itu harusnya disambung. Karena gini, lagi-lagi tadi saya katakan bahwa ini kan terkait dengan cara baca ya. Kalau kata tersebut dipisah, berarti kita bisa wakaf di kata yang pertama. Betul ya? Misalnya kata-kata walaupun sebenarnya wakaf di situ tidak tepat, tapi boleh-boleh saja. Misalnya kata-kata wa mimma razaqun kata-kata mimma ya. Fa mimma malakat aymanukum itu kan dipisah ya. Jadi kita bisa wakaf di famin misalnya, ini misal saja. Lagi-lagi saya sampaikan wakaf di situ tidak tepat gitu. Tapi ittirari kan di mana saja kita wakafkan.
Nah, kalau kata itu dipisah, berarti kita bisa wakaf di kata min. Tetapi kalau disambung, tidak mungkin kita bisa wakaf. Misalnya wa mimma razaqnahum. Kita memisah kata itu. Wa min, wa mimma, ya nggak bisa ya. Jadi itu kaitannya dengan cara baca. Nah, terkait dengan imma tadi 53 ya, 58. Nah, kita buka langsung saja mushafnya biar. Nah, ini satu-satunya kata ni'mah dalam Al-Qur'an. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Artinya karena ini kata tersebut dibahas secara bersambung, bisa kemungkinan juga bisa dipisah ya. Nah, asalnya berarti ni'ma ni'ma ma. Nah, berarti kalau kata ini sudah sudah disambung, berarti kita tidak bisa memisah pun dalam membaca. Misalnya kita tidak bisa, kita harus wakaf innallaha ni'ma. Karena sudah menjadi satu kata. Beda misalnya, walaupun tidak ada ya, tidak ada dalam Al-Quran kata tersebut yang dipisah. Misalnya, innallaha ni'im. Misal. Tapi lagi-lagi ini karena contoh yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran. Seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Ya, ide ya. Namanya ide Iya, ya? Pak. Iya. Berarti Ya, asalnya oke. itu ni'amama ya gitu ya, Ni'mama, Pak? asalnya ni'mama. Oke, Pak. Makasih, Ada Pak. lagi? Ada lagi ya? Bapak mau tanya. Ya, Lila, silakan. Kalau yang ya benar umma itu ada hamzah yang terbuang nggak sih Pak? Dia nih. Ya, benar. Kita lihat ya, kita lihat. Tadi halaman berapa tadi? Ya, benar umma. 177, Pak. Cek langsung di mushafnya saja. Nah, itu kan ya benar umma itu kan gabungan dari ya nida dengan ibna ya. Nah, di di pembahasan sebelum kita cek ya, sebelum kita cek ke mushafnya, di pembahasan apa di pembahasan penambahan huruf di halaman 110 ibna dimanapun berada dalam Al-Quran secara ittifaq rasamnya dengan ziyadah alif sebelum ba. Nah, ini kita kembali ke kaidah dulu ya. Tapi kita cek sekarang di mushaf ya. Ya benar umma di sini nggak ditulis ya. Surahnya surah kita cari di ayat berapa ini? Ya benar umma. Nahl 94 Pak. An-Nahl 94. 94. Oke. An-Nahl kan ya? Nahl. Coba betul tidak? Toha apa maaf Toha? Toha ya. Nah, itu ya. Seperti yang kalian lihat sama-sama. Qala ya bena umma. Nah, di sini kita lihat sebentar. Ini kan gabungan dari 3 kata ya sebetulnya ya. Ada ya nida,
ada ibna sama umma. Ini kan artinya kan ini kan cerita Nabi Harun sedang menjawab qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi rasi. Harun berkata, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Nah, di sini pertama di sini ada kaidah ya pembuangan alif ya, karena di setiap ya nida itu ada pembuangan alif. Nah, ibna umma berarti di sini ada pembuangan alif juga ya, alif ya. Karena kenapa? Karena ya-nya ini karena gini. Ibna itu kan hamzanya hamzah apa? Wasol atau kotok? Hamzah wasol, Pak. Hamzah wasol ya. Nah, karena tulisannya itu disambung, berarti tulisan hamzahnya itu dibuang juga dia. Berarti ya benar umma. Sama di sini juga ada kaidah cara penulisan hamzah ya. Cara penulisan hamzah surahnya surah waw gitu. Artinya di sini ada satu kata ada 3 kaidah Rasul Usmani. Kaidah hazful harfi, ada kaidah cara penulisan hamzah, dan juga termasuk kaidah al-faslu wal waslu. Ya. Ya. Kita tidak bisa, kenapa sih tadi disambung ya? Kita tidak bisa tanya kenapa. Karena itu memang yang nulis itu kan memang para penulis mushaf ya. Kita tidak tahu rahasianya. Ustadz Asin pernah bilang bahwa rahasia dalam Rasul Usmani itu tidak bisa kita ketahui karena yang kita beda generasi. Yang tahu itu adalah para penulis Rasul itu. Pun kalau kita tahu dari para ulama itu pun sifatnya menebak-nebak atau asumsi-asumsi saja. Yang pasti bahwa tulisan-tulisan ada di mushaf itu adalah cerminan dari bacaan-bacaan qiraat gitu kan. Karena bacaan tulisan itu sangat mempertimbangkan bacaan gitu. Begitu Khalila ya. Jadi alif di harfun nida sama di ibnanya itu Pak yang dibuang ya? Ya betul. Kalau yang di nida itu kan memang kaidah baku ya. Kalau pembuangan yang di ibna itu ya karena terbentur dengan kaidah al-fasl wal waslu gitu. Karena memang sudah ada kaidah al-fasl wal waslu, ya sudah hamzah wasolnya atau alif wasolnya itu tidak. Kalau dipisah dengan alif wasol berarti nggak jadi al-fasl wal waslu, berarti ya, apa adanya jadinya. Ada lagi? Ya, kalau tidak kita langsung ke ada? Iya, ada Pak. Yang Aulia Rahmiza. Ya, yang di kaidah penyambungan al-waslu. Ya. Yang contoh kaluhum awazanuhum. Itu Ya. gimana maksudnya, Pak? Kita lihat ya. Kaluhum, padahal ini fi'il ya. Ada 2 di sini yang sifatnya bentuknya fi'il. Kaluhum awazanuhum. Kata-kata kaluhum awazanuhum ditulis tanpa alif sesudah wawu jama'. Itulah yang dimaksud dengan makna penulisan kata bersambung dalam kedua kata ini. Nah, ini ya. Kita buka Al-Mutaffifin ayat 3. Nah, biasanya kan kalau wawu jama itu ada alifnya ya. Kita dulu di kaidah penambahan huruf ya. Penambahan alif itu biasanya kita temukan di wawu jama ya. Betul? Misal kalau kita lihat di wawu jama yang ada misalnya.
Nah, misalnya Umma innahum lasalul jahim. Ada alifnya enggak? Setelah waw jama'. Ada ya? Atau kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada alifnya enggak setelah waw jama'? Ada, Pak. Ada ya. Satu lagi kita lihat ada di contoh. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Dikata ajramu, dikata kanu, dikata amanu, wa idza marru, idza qalabu, itu semua setelah waw jama' itu ada alifnya ya. Nah, ketika di ayat 3 ini kan kaluhum dan awazanuhum kan juga posisinya sama-sama waw jama', tetapi dia langsung disambung dengan hum misalnya. Wa idza kaluhum, kita tulis saja lah. Tapi di sini tidak ada waw jama'. Nah, itu yang dimaksud dengan penyambungan. Artinya kata ini tidak diselingi oleh alif ya. Kaluhum wazanuhum. Kalau kata ini dipisah, kaluhum wazanuhum. Nah, ini kata yang kita maksud di sini adalah kata kaluhum wazanum itu tidak dipisah oleh alif tambahan. Padahal secara kaidah biasanya kalau ada waw jama' itu dipisah dengan atau ada ditambahkan alif ya, penambahan alif. Seperti nanti silakan dibuka di halaman penambahan alif itu di halaman 107 ya, itu dikatakan bahwa ziyadah alif sesudah waw jama' atau yang menyerupainya. Tapi di sini kaluhum dan wazanum itu pengecualian. Di sini dia adalah dua kata yang ditulis secara bersambung, artinya bersambung tanpa antara fi'il dengan domir itu tidak diselingi oleh alif ya, tidak ada ziyadah alif. Tapi kalau ditambahkan atau diselingi dengan alif ya akan tertulis seperti ini yang di bawahnya. Bisa dipahami Aulia, Rahmiza? Insya Allah bisa, Pak. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Maaf, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nadila Afni. Masih di bagian al-waslunya, Pak, yang setelah kata kalum awazanuhum, mimma yang terdapat dalam surat Torik, Pak. Itu kenapa nggak ada alif ya, Pak? Terus itu mimnya mim apa gitu, Pak? Kenapa bisa disambung dengan mim yang pertama gitu? Nah, saya cek dulu. Al-yanzuril insanu ya? Iya, Pak. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Kita lihat ya. Ayat 5. Kalau kita mau tanya apa? Kalau pertanyaannya ini mimnya mim apa? Berarti kita buka ini ya.
kitab-kitab i'rabul Quran atau kitab-kitab tafsir ya yang membahas tentang itu. Ya ini sebetulnya apa kalau kita terjemahkan itu apa? Fal yanzuril insanu mimman khuliq, asalnya kan min ma khuliq gitu kan. Fal yanzuril, hendaklah manusia itu melihat atau meninjau kembali mimman khuliq, dari apa dia diciptakan. Asalnya min ma, tapi di sini alifnya dibuang. Jadi maknya itu ma istifham. Nah, maknya ma istifham kita lihat ya, biar kita bicara pun ada rujukannya ya. Ini kitab i'rabul Quran Al-Nuhas. Di sini mengatakan ayat 5 mananya. Nah, mimma kita langsung ke mimma nih. Mimma khuliq al-aslu mimma hudzifatil alifu li'annaha istifham wa tammal kalam. Ma itu asalnya mimma tapi dibuang alifnya karena dia itu istifham. Jadi asalnya itu min ma, tapi karena tulisan ini disambung itu jadi mimma, tapi di sini ada proses pembuangan alif jadi jadinya mimma khuliq. Jadi jawabannya itu adalah maknya ma istifham, atau kita cari yang lebih panjang lagi penjelasannya, ini penjelasannya agak pendek. Kita buka di tafsir Al-Munir ya, Al-Wahab Az-Zuhaili. Ayat 5. Nggak dibahas ya. Kita cari di i'rabul Quran aja lah. Ya, dari Arab juga. Jadi kadang-kadang nggak semua membahas ya. Mufasir juga. Nggak dibahas juga ya. Tapi saya rasa cukup ya jawabannya tadi ya. Bahwa mimma itu asalnya min ma, tapi dibuang ya. Jadi ma itu tetap ma istifham. Gitu ya, Cip Nadila ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Nah, lanjut ya, udah 10:30 ini. Saya kalau hari Selasa ini ada jadwal. Setelah ini saya ngajar SD. Nah, ngajar SD kelas 1. SD kelas 1. Bangor banget. Ya, yang hak tanis, kita langsung hak tanis. Hak tanis itu tadi yang saya katakan, ada yang ditulis secara terbuka, taf maftuhah, ada yang marbutoh. Ya. Ada 13 kata yang menjadi pembahasan. Ada rahmat, ni'mat, halaman 178, silakan ya. Sunnat, ibnat, syajarat, imra'at, qurat a'yun, baqiyat, fitrat, la'anat, jannat, ma'asiyat, kalimat. Artinya, kalau kata ini ditulis salah, maka nanti cara bacanya pun akan bermasalah. Ya, itu kan akan misalnya kalau kita baca riwayat Al-Kisai yang memang terkenal dengan imalah di taknya ya, tak marbutohnya ya. Kalau kata tersebut salah tulis, yang harusnya rahmah ditulis rahmat, nanti ya cara bacanya pun salah gitu. Nah, nanti tolong 13 kata ini kalian baca sendiri ya. Saya rasa itu bisa lah kalau baca sendiri ini. Ya, halaman 178 sampai halaman 180. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti tolong bisa ditanyakan di grup atau di Japri bisa ya. Insyaallah minggu depan kita bahas, kita mereview kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, dan juga insyaallah saya siapkan resum tentang satu kaidah al-qiraatan wa kutiba ala ihdahuma wa
2 bacaan tetapi yang ditulis salah satunya saja terkait dengan mushaf-mushaf yang dikirim ke beberapa kota di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Saya rasa itu. Saya rasa cukup ya. Insyaallah tolong lagi-lagi saya katakan dibaca dan dibaca. Ya, terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.